Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan dengan judul pengantar teknologi game. Perkenalkan, nama saya Yonanda Priyandi dengan NPM 5C414454 di kelas 3IA 12. Game itu apa sih? Game adalah permainan yang menggunakan media elektronik, merupakan sebuah hiburan terbentuk multimedia yang dibuat semenarik mungkin agar pemain bisa mendapatkan kepuasan batin dan media untuk refreshing di saat jenuh. Sejarah dan perkembangan game. Sejarah perkembangan game ada beberapa generasi. Yang pertama, generasi pertama adalah konsol permainan video, berlangsung dari tahun 1972 dengan rilis dari October Odyssey hingga 1977 ketika Homestyle Production konsol meninggalkan pasar secara massal karena mengenal dan keberhasilan mikroprosesor berbasis konsol. 2. Generasi 2 adalah biasa disebut sebagai awal era 8 bit atau kurang lebih 4 bit era, dimulai pada tahun 1976 dengan meliris Virgil Kennel F dan Radovin. 1292 Advanced Programmer Video System. Di era generasi kedua ini, yang menjadi primadona konsol game adalah konsol game Atari. Beberapa contoh konsol game pada generasi 2 dapat dilihat di samping. Generasi ketiga dimulai pada tahun 1983 dengan dipasarkannya di Jepang Family Computer atau lebih dikenal dengan nama Famicom. Kemudian dikenal sebagai Nintendo Entertainment System di seluruh dunia. Walaupun konsol generasi sebelumnya juga menggunakan 8 bit prosesor, pada akhir generasi inilah konsol rumah yang pertama kali diberi label oleh mereka bit. Ini juga masuk ke mode sebagian sistem 16 bit sebagai Mega Driver. Dan Genesis dipasarkan untuk membedakan antara generasi konsol di Amerika Serikat. Game ini terutama didominasikan oleh NES atau Famicom. Generasi keempat adalah generasi era 16 bit. Pada generasi ini, NES mendapatkan sambutan hangat di seluruh dunia. Dan sebuah perusahaan bernama Sega mencoba menyaingi Nintendo. Pada tahun 1988, Sega merilis konsol next generator mereka Sega Mega Drive yang juga dikenal dengan Sega Genesis. Konsol ini menyajikan gambar yang lebih tajam dan animasi yang lebih halus dibandingkan NES. Konsol ini cukup berhasil memberikan tekanan, tetapi NES tetap bertahan dengan angka penjualan tinggi. 2 tahun berselang, pada tahun 1990, Nintendo kembali menggebrak dengan konsol next gen mereka, Super Nintendo Entertainment System, selama 4 tahun. Generasi kelima adalah disebut juga dengan era konsol 32 bit, di mana konsol game yang paling populer pada generasi ini adalah Sony PlayStation. Generasi ke-6 ditandai dengan munculnya konsol-konsol game next generator dari masing-masing perusahaan seperti Sony, Sega, Nintendo, serta muncul satu lagi konsol game baru yang diluncurkan oleh Microsoft yang diberi nama Xbox. Generasi ke-7 dikarenakan
semakin canggih teknologi di bidang teknologi, maka kemudian tiga perusahaan konsol terbesar Sony dan Nintendo dan Microsoft mengeluarkan kembali konsol next generation. Mereka keluarkan terbaru. Sony mengeluarkan konsol next gen yang diberi nama PS3, lalu Nintendo dengan Nintendo Wii, kemudian Microsoft dengan Xbox 360. Yang terdapat di game adalah aplikasi pembuatan game. Ada beberapa aplikasi untuk membuat game. Satu, Game Maker. Apa sih Game Maker itu? Game Maker adalah suatu software pembuatan game atau game engineering buatan Yoyo Game yang sangat sering sekali dipilih oleh para pemula game developer. Kenapa? Karena sistem dari Game Maker sendiri mudah untuk dipelajari. Game Maker ini sendiri menggunakan bahasa pemrograman GML atau Game Maker Language untuk lebih menginteraktifkan gamenya. Namun, jika karena Game Maker ini bisa membuat game tanpa dengan GML itu sendiri. Tetapi, jika Anda menciptakan sebuah game dengan Game Maker ini tanpa dengan bahasa GML, maka hasilnya pun tidak full sebagus menggunakan GML. Kedua, konsol 2 merupakan sebuah software pembuatan game atau game engineering yang menggunakan bahasa HTML5. Software ini khusus untuk game 2 3D yang dikembangkan oleh Sierra. Seperti yang saya bilang di atas bahwa konsol 2 ini menggunakan bahasa HTML5 yang sangat mudah dipelajari, sehingga membuat software ini dipilih oleh berbagai developer game 2 3D. Sebenarnya, game yang dibuat dengan konstruk 2 ini dikhususkan untuk single platform, yaitu web, tetapi konstruktor 2 bisa dijadikan multi platform, yaitu dengan bantuan aplikasi tertentu seperti untuk board game ke PC, entah itu Windows, Mac maupun Linux, bisa membuild ke platform iOS dan Android. Diperlukan software Cocoon CP, app Mobi, dan OneGame. Kelebihan didapat ketika kita membuat game dengan engine ini yaitu game yang kita build akan terasa ringan, memiliki sangat banyak domain yang bisa dipakai untuk mengembangkan game kita. Conrux 2 juga memiliki fitur efisien yang memudahkan kita yang masih belum mahir dengan bahasa pemrograman, dan masih banyak kelebihan-kelebihan lagi yang didapat dari Conrux 2 ini. RPG Maker. RPG Maker adalah software yang dikhususkan untuk membuat sebuah game RPG, di mana kita memainkan sebuah karakter dalam menyelesaikan petualangan. Petualangan pun tidak sembarangan petualangan. Bisa tetapi dalam game RPG kita bisa menyelesaikan berbagai macam quest, upgrade skill, dan melawan bos. Menurut sebagian game RPG adalah genre game yang terbaik untuk dimainkan. RPG Maker ini sendiri sebenarnya dikhususkan untuk single platform, yaitu PC. Tetapi dengan hadirnya versi terbaru yaitu RPG Maker MV, kita bisa membuild game kita ke berbagai platform seperti PC, iOS, dan Android. Bahasa pemrograman pun mengalami perubahan. Awalnya RPG Maker ini menggunakan bahasa pemrograman Ruby, tetapi setelah RPG Maker MV
Diluncurkan, RPG Maker menggantikan bahasa pemrogramannya menjadi JavaScript. Anda tidak usah khawatir jika Anda tidak mahir dalam bahasa pemrograman, karena RPG Maker ini bisa membuat game tanpa menggunakan bahasa pemrograman. Karena RPG Maker ini menggunakan sistem GUI. Bahkan fitur-fitur event disediakan dalam bentuk GUI. Sehingga jika kita ingin menambahkan event dalam sebuah game, kita hanya perlu mendrag atau memilih event tersebut ke dalam game. Tidak hanya itu, RPG Maker ini menggunakan prinsip file mapping yang semua split map yang dibutuhkan sudah disediakan oleh RPG Maker sendiri, juga split karakter, musuh, dan lain-lain. Focus 3D merupakan software membuat game atau game engineer yang bersifat open source. Focus 2D ini memiliki beberapa varian jenis seperti Focus 2D, Focus 2D X, Focus 2D GS, Focus 2D XNA, dan Focus 2D Suite. Sesuai dengan nama Focus 2D, ini bisa membuat game dengan basis 2D. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat game menggunakan Focus 2D ini sangat bervariasi, tergantung versi apa yang kita pakai. Focus 2D adalah awal dari sebuah varian Focus 2D. Dengan menggunakan bahasa Python, Focus 2D X adalah versi terakhir dari varian Focus 2D. Dan Focus 2D X ini memiliki lebih banyak fitur dari versi sebelumnya. Bahasa yang digunakan Focus 2D adalah C++, JavaScript 2. Sedangkan untuk Anda yang mahir dengan JavaScript, Anda bisa mencoba versi Focus 2D JS. Penggunanya Cypress bisa mencoba Focus 2D XNA. Gisalat adalah software pembuatan game atau game engineering yang bersifat multi-platform. Gisalat ini awalnya hanya bisa membuild game ke platform tertentu seperti iOS, Xbox, tetapi setelah Gisalat meluncurkan versi terbaru, Gisalat sudah bisa membuild ke berbagai platform seperti PC, iOS, dan Android. Gisalat ini sangat mudah digunakan terutama bagi pemula. Gisalat ini menjadikan fitur drag and drop. UI-nya pun sangat mudah untuk dipahami. Gisalat ini tidak menekankan penggunanya untuk menggunakan bahasa pemrograman, karena Anda bisa membuat game tanpa menggunakan bahasa pemrograman. Kita hanya perlu menyeting properti-propertinya saja. Hasilnya pun menyeting properti-propertinya saja. Hasilnya pun bagus. Sudah banyak para game developer yang menggunakan engine ini untuk membuat game-gamenya. Selanjutnya, Monogame. Monogame adalah software pembuatan game atau game engineering yang bersifat multi-platform. Platform yang bisa dibuat dengan engine ini diantaranya Android, iOS, PC, Mac, PlayStation, dan masih banyak lain. Awalnya, Monogame ini hanya bisa membuat game yang berbasis 2D, tetapi seiring pengembangannya versi dari Monogame ini, Monogame sudah bisa membuat game yang berbasis 3D dengan penambahan fitur baru seperti render target 3D. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk pembuatan game adalah Cypress. Unity adalah sebuah software pembuatan game atau game engineering yang bersifat multi-platform. Unity ini sering disebut-sebut sebagai Unity 3D karena dulunya Unity hanya dikhususkan untuk pembuatan game 3D saja, tetapi setelah Unity meluncurkan versi 4.3 ke atas, Unity sudah bisa membuat game yang berbasis 2D. Unity sendiri menggunakan
Dua bahasa pemrograman yang bisa Anda pilih, yaitu Express dan JavaScript. Unity juga menghadirkan fitur drag and drop dan pengaturan properti inspektor. Jendela kerja yang disediakan oleh Unity terbilang banyak seperti jendela kerja game, scan, animator, animation, dan lain-lain. Kita juga bisa berbagi beberapa jendela kerja dalam Unity sehingga memudahkan untuk bekerja. Pada saat pertama kali mendownload Unity, text editor yang disediakan adalah Mono Develop. Tetapi Anda pun bisa mengubah text editor tersebut menjadi Visual Studio, Notepad++, maupun yang lain. Unity terdiri multi-platform. Unity bisa membuild ke berbagai macam platform seperti PC, Android, iOS, web, Xbox, PlayStation, Windows Phone. Unity pun kini sudah memiliki fitur VR. Stencil adalah software pembuatan game atau game engine yang dikhususkan untuk platform web dan flash. Tetapi setelah Stencil meluncurkan versi barunya, Stencil sudah bisa untuk multi-platform. Penambahan platformnya pun cukup banyak seperti Android, PC, dan iOS. Stencil sendiri terbilang cukup mudah untuk para pemula karena fitur yang disediakan Stencil pun cukup banyak, dan jika Anda tidak mahir dalam bahasa pemrograman, jangan khawatir karena software ini bisa membuat game tanpa dengan bahasa pemrograman, tetapi Stanley menggunakan program alur logika yang sangat mudah untuk dipahami. Stanley ini juga bisa membuat game RPG layaknya RPG Maker karena software ini memiliki fitur word editor yang berfungsi untuk membuat sebuah map atau file map, dan disediakan juga fitur action editor tool yang berfungsi untuk membuat sebuah karakter, musuh, dan NPC. Bagi Anda yang sangat suka dengan game web dan flash, sangat direkomendasikan untuk menggunakan software ini. Adventure Maker Studio. Apa sih Adventure Maker Studio? Sebuah software pembuatan game atau game engine yang digunakan untuk pembuatan game yang bergenre adventure. Adventure Maker Studio ini sendiri sudah mendukung fitur multi-platform di antaranya seperti Android, iOS, PC, PSP. Game yang dihasilkan dari Adventure Maker Studio ini terbilang cukup sederhana permainannya karena menggunakan prinsip point and click. Jika ingin lebih banyak fitur dari Adventure Maker Studio ini, Anda bisa mendownload berbagai plugin yang disediakan oleh pihak Adventure Maker Studio. Dan jika Anda bingung dalam membuat game, Anda bisa bertanya-tanya di forum AMS. Tetapi menurut bagian para game developer engine ini terbilang cukup mudah karena bahasa yang digunakan adalah HTML. Corona Sidika. Corona Sidika adalah software pembuatan aplikasi tetapi dikhususkan untuk pembuatan game yang dibangun pada tahun 2008 oleh Corona Lab. Corona SDK ini menyediakan fitur-fitur yang disediakan untuk membuat sebuah game. Jadi tidak salahnya kalau software ini masuk ke dalam daftar software pembuatan game. Corona SDK dikhususkan untuk pembuatan game 2D dan support untuk PC dan Android. Corona SDK sendiri menggunakan bahasa pemrograman Lua. Yang sangat unik dari Corona SDK ini adalah gratis 100%. Corona SDK ini pun sangat mudah untuk dipelajari, terutama yang mahir dalam bahasa Lua. Sudah banyak para developer game yang menggunakan software ini. Jenis-jenis game
Ada beberapa jenis-jenis game. Satu, arcade game. Apa sih arcade game itu? Arcade game adalah sering disebut dengan dingdong. Di Indonesia biasanya berada di daerah atau tempat khusus yang memiliki box atau mesin yang memang khusus didesain untuk jenis game. Kebanyakan para gamers merupakan masuk dalam penikmat sebuah arti pemain itu sendiri, didukung dengan perangkat seperti pistol, kursi khusus, sensor gerak, sensor injak, dan setir mobil berserta transmisi tertentu. PC game yaitu video game yang dimainkan menggunakan personal komputer. Konsol game yaitu video game yang dimainkan menggunakan konsol tertentu seperti PlayStation 2, PlayStation 3, dan Nintendo Wii. Arcade game yaitu yang dimainkan di konsol khusus video game yang dapat dibawa kemana-mana, contoh Nintendo DS dan Sony PSP. Mobile game yaitu yang didapat dimainkan atau khusus untuk mobil phone atau PDA. Genre game shooter adalah jenis game yang dimainkan menggunakan sebuah senjata, biasanya pistol, senapan, atau senjata jarak jauh lainnya. Biasanya tujuan dari permainan ini adalah penembak lawan dan memenangkan misi tanpa harus gugur di medan perang. Shooter ini dibagi menjadi tiga. Satu, first person shooter PSP, jenis game yang menggunakan sudut pandang oleh orang pertama, yang biasanya kita mainkan tanpa bisa melihat karakter yang bisa dimainkan. Three person shooter, ada FPS, game yang mirip dengan FPS, yaitu game jenis ini juga game tembak menembak, hanya saja sudut pandangnya digunakan dalam game ini adalah orang ketiga dan tubuh karakter bisa dilihat keseluruhan. Receiver multiplayer online first person shooter, permainan yang dimainkan secara online yang menggabungkan pemain FPS sebagai sebuah dunia virtual di mana para pemain dapat berinteraksi satu sama lain. Contoh dari game shooter adalah Battlefield 4, multiplayer online battle area atau MOBA. Siapa yang tidak mengenal game dengan genre MOBA? Salah satunya game yang sudah sangat mendunia seperti Dota 2, yang dimana game ini merupakan game online gratis yang dapat dimainkan oleh siapa saja, dan tidak lupa game ini mengharuskan player mengakses menggunakan personal komputer. Game yang memiliki peminat pemain yang sangat tinggi. Contoh dari game multimedia online battle area adalah Dota 2. Di situ ada Juggernaut dan lain-lain. Bisnis dalam game komputer. Bisnis dalam game pada saat ini sudah sangat berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Sebelum adanya teknologi, kita hanya bisa menikmati game yang telah disediakan dari perangkat itu sendiri. Contohnya, pada game yang hanya kita jumpai seperti Minesweeper, Solitaire, catur, atau pinball, dan game lainnya. Namun, pada saat ini sudah banyak tersedia game berbayar, yaitu game free yang telah disediakan oleh berbagai macam developer game. Contoh bisnis dalam game, kostum atau skill untuk karakter pada game Dota 2. Aspek bisnis yang harus diperhatikan dalam dunia game. 1. Keuntungan atau laba. Setelah mengetahui tentang modal dasar seperti biaya operasional, maka mulailah bisnis berjalan. Mulai dari sini kita bisa memperhitungkan apakah bisnis ini mempunyai keuntungan jika dijalankan terus-menerus.
atau sebaliknya jika dijalankan terus-menerus akan semakin timbul kebangkrutan. Biaya operasional. Inilah poin yang bisa tentang uang. Mengapa kita memerlukan uang? Tentu kita memerlukan uang. Uang diperlukan untuk biaya peralatan kerja, modal awal hingga pemasaran. Di sini kita harus sangatlah jeli dan memperhitungkan bagaimana suatu bisnis game itu terbangun serta berjalan dengan lancar agar bisa menjalankan kemajuan dan mendapatkan keuntungan yang semakin lama semakin meningkat. Keuntungan atau laba. Modal dasar, yaitu dimaksud dengan modal dasar itu bukan hanya terbentuk uang ataupun finansial saja, akan tetapi bisa juga berbentuk keterampilan ataupun tenaga ahli. Dalam memulai bisnis game, tentu kita memerlukan sebuah tim, seperti game designer, programmer, ilustrasi, dan translator, dan lain-lain. Masa depan bisnis, Apik ini akan mengkaji lebih komprehensif mengenai masa depan bisnis Anda. Jangan sampai kita tahu bahwa bisnis game yang digeluti adalah bisnis musiman, namun perhatian yang diterapkan adalah untuk bisnis yang modal investasi ke depan. Untuk menjadi tolak ukur keberhasilan suatu bisnis atau apa sih langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kembali ke modalnya. Bagaimana seorang pebisnis itu mengembangkan modal awalnya dan menambah keuntungannya, bukan modal awal terus-terusan dikasih modal awal tapi tidak menghasilkan keuntungan. Desain skenario, script, dan storyboard game komputer. Desain skenario, apa sih skenario itu? Adalah urutan cerita yang disusun oleh seseorang agar suatu peristiwa terjadi sesuai dengan yang diinginkan. Kalau dasar untuk pembuatan film adalah skenario-nya saja, maka dasar untuk pembuatan game adalah desain dokumen, atau lebih mudahnya disebut dengan skenario game. Skenario game langkah awal dari pembuatan sebuah game. Skrip dalam pemrograman komputer. Naskah adalah sebuah program atau urutan instruksi yang ditafsirkan oleh dilakukannya dengan program lain daripada oleh komputer prosesor. Skrip adalah semacam bahasa pemrograman dalam tingkat kesulitan yang rendah tanpa aplikasi hasil kompilasi interpreter. Skrip biasanya disisipkan ke dalam bahasa pemrograman yang lebih kompleks, dan hasil skrip digunakan oleh bahasa pemrograman yang lebih kompleks itu. Storyboard game. Storyboard game adalah visual ide dari aplikasi yang akan kita bangun, sehingga dapat memberikan gambaran dari aplikasi yang akan dihasilkan. Storyboard dapat dikatakan sebagai visual script yang akan dijadikan outline dari sebuah proyek di tampilan shoot by shoot, yang biasanya disebut dengan istilah scan. Pada storyboard game terdapat goal atau mission yang akan dibuat pada game itu sendiri. Kemudian storyboard pada game menjelaskan tentang alur permainannya itu sendiri seperti apa tergantung dalam jenis game. Misalnya game bergenre arcade tidak memiliki alur cerita, namun game tersebut menitik beratkan pada perolehan poinnya saja. AI atau kecerdasan buatan pada game. Apa sih kecerdasan buatan itu? Kecerdasan buatan adalah suatu mesin komputer
agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan adalah permainan komputer game, logika fusion, jaringan, saraf tiruan, dan robotika. Sedikitnya sejarah kecerdasan buatan. Pada awalnya, kecerdasan buatan di abad 17, Rene Descartes menguatkan bahwa tubuh hewan bukanlah apa-apa melainkan hanya mesin-mesin yang rumit. Blaise Pascal menciptakan mesin penghitung digital mekanis pertama pada tahun 1642. Pada abad 19, Charles Babbage dan Ada Lovelace bekerja pada mesin penghitung mekanis yang dapat diprogram. Tahun 1950 adalah periode usaha aktif dalam AI. Program AI pertama yang bekerja ditulis pada 1951 untuk menjalankan mesin terapi Mac-E di University of Manchester atau UK. Sebuah program permainan naskah yang ditulis oleh Christopher Stay dan program permainan catur yang ditulis oleh Terry Prince John McCarthy membuat istilahnya ada kecerdasan buatan. Decision making adalah serangkaian algoritma yang dirancang dengan pemasukan beberapa kemungkinan langkah yang bisa diambil oleh suatu aplikasi. Pada game ini memberikan kemampuan suatu karakter untuk menentukan langkah apa yang akan diambil. Decision tree adalah metode klasifikasi dan prediksi yang sangat kuat yang terkenal. Metode pohon keputusan mengubah fakta yang sangat besar menjadi pohon keputusan yang mempresentasikan aturan. Aturan dapat dengan mudah dipahami dengan bahasa alami. Aturan juga diekspresikan dalam bentuk bahasa basis data seperti SQL untuk mencari recorder pada kategori tertentu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi yang mendengar dan bermanfaat bagi yang melihat. Jika ada kekurangan atau kata-kata yang salah, mohon maaf. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.